ada musuh buyutan gue tuh musuh buyutan gue tuh. Mantap. Welcome back to Cadas Channel. Welcome back to Cadas Channel. Ini malam ini hawanya apa ya, terasa lebih dingin sih dari sebelumnya. Dan ini sekarang harusnya sih ngeliput berdua. Harusnya ini berdua nih bang. Tapi karena partnerannya lagi sibuk baksos, jadi sendiri. Tapi nggak apa-apa. Ini luar biasa banget malam ini. Ini kedatangan tamu senior nih, senior banget ini ya. Jadi gue juga pengen tahu sejarahnya apa sih gitu yang terjadi itu dulu kayak gimana sih. Mungkin langsung aja malam ini gue kedatangan sama Bang kalau nama asli sih Henry. Bang Henry. Kalau dipanggil Biasanya pada tahunnya Kebot ya. Waduh, ini biasanya kalau yang aneh tahu Kebot itu berarti kan harusnya tangan kiri gitu bang. Iya benar bang. Emang begitu? Iya emang begitu. Oh gitu. Kebot tangan kiri. Oh, ini kayaknya dulu mainin bear tangan kiri. Nanti kita kupas pokoknya. Abang alumni mana sih bang? Gua alumni Sky. Alumni Sky. Alumni Sky tahun 97. 97 men, gila. makanya gue bilang ini senior lah, sesepuh juga ini. 97 bang ya? 97 bang. 97 ya. Itu saat itu udah rame bang Sky itu apa gimana ya? Sebenarnya kalau Sky sendiri itu dulu itu nggak banyak orang tahu ya. Taruhlah di Cibinong gitu ya. Misalnya yang lain nanya gitu, sekolah di mana bang? Japis itu apa? Sky di mana itu? Nah, pasti nanya di mana itu. Kita bilangnya di warung jambu, dekat warung jambu. Jadi sebenarnya belum banyak orang tahu Sky sekolahnya di mana, pasti begitu. Berarti belum banyak orang tahu saat itu ya. Oh, berarti maksudnya belum bisa dibilang udah rame lah saat itu, belum ya bang ya? Belum ya. Jadi waktu anak kelas 1 itu belum belum banyak tahu lah. Belum banyak tahu ya. Nah abang masuknya basis mana tuh bang? Ana masuknya arahnya basis Cibinong bang, tinggalnya di Depok. Oh rumah di Depok. Iya, jadi Simpangan Depok. Oh ya, jadi sejalur lah ya bang ya. Sejalur. Saat itu apa udah Cibinong pusing atau gimana tuh bang? Sebenarnya Cibinong pusing tuh aneh baru mulai itu pas kelas 2. Kelas 2 jadi jatuhnya sekitar tahun 96-an awal deh bang. Itu baru terbentuklah yang namanya Cibinong pusing. Oh gitu. Iya. Jadi 96 baru terbentuk Cibinong pusing itu ya. Berarti abang ada dong saat itu ya terjadinya Cibinong pusing itu, abang tahu lah gitu berarti ya. Tahu bener bang. Tahu bener bang, karena aneh bisa dibilang pelaku, saksi, dan yang mengalami sendiri. Nah ini menarik nih. Jadi buat aneh pribadi nggak hanya sekedar tahu ceritanya aja gitu bang. Nah ini kan abang yang ngalami sendiri. Aneh pengen tahu sih bang, maksudnya itu gimana sih sampai jadi apa ya Cibinong pusing itu, apa maksudnya gitu? Sebelumnya aneh mohon maaf nih, aneh akhirnya tampil gitu ya. Takutnya aneh nggak ada maksud apa-apa. Betul. Buat menceritakan masa lalu itu bukan buat untuk hal yang sifatnya hebat atau bagaimana. Mau menyombongkan lah gitu, mau enggak menyombongkan diri bukan. Cuman ingin buat flashback itu agar menjadi pelajaran buat kita semua. Betul banget. Sama buat yang masih sekolah untuk stop lah kalau bisa tahu. Bener.
minimal mengurangi lah bang ya. Minimal mengurangi lah dari orang-orang yang sudah mengalami dari pendahulu. Termasuk abang salah satunya. Iya. Karena memang apa namanya, pada akhirnya kita akan merasa bahwa tawuran itu kita sadar nggak ada artinya. Nah itu maksudnya Anda pengen tahu bang, kenapa sampai terjadi ada sebutan jalur sana tuh Cibinong pusing? Apa emang karena setiap hari tuh bentrok terus atau gimana sih sebenarnya? Jadi Anda mau cerita dari awalnya biar jelas ya bang. Betul. Ini kan sejarah bang. Sejarah gitu bang ya. Jadi dari awalnya. Dari yang Anda tahu pas di zaman Anda kelas 1. Bogor itu jarang saling ada keributan. Bogor tuh gabung lah. Dan di awal sebelum Ane masuk di Bogor itu santernya Bogor itu nongkrongnya di Simpangan Depok bang. Saat itu bang, tahun 93 94 gitu bang. 93 94. Tapi pas 94 ke sana mundur, jadi nongkrongnya di Cibinong bang. Jadi sebenarnya dulu semua gabung di Simpangan Depok itu, kita hanya ributnya sama Jakarta. Malah sama Jakarta saat itu ya? Jakarta doang. Oh, sebenarnya luar biasa saat itu ya, malah bukannya sama satu Bogor tapi sama Jakarta ya bang? Sama Jakarta bang. Oh gitu. Jadi di Simpangan Depok itu kita nungguin yang sekolah di Jakarta tapi pulang ke Depok. Jadi yang kita tungguin itu kayak zaman dulu itu ada bis tujuan itu dari Depok ke Gambir misalnya, itu namanya bis 900. Bis 900? Iya, 900A, 900B. Saat itu ya? Saat itu masih eksis itu bis itu. Dan bis 108. Oh gitu. Iya, Depok Blok M, Depok Grogol. Wah, pokoknya itu bis-bis anak STM biasanya kayak gitu. Iya, itu bis-bis anak STM yang biasanya langganannya itu kalau dipenuhin itu dari Jakarta. Dan yang paling sering naikin itu anak Jerman bang. Jerman Jakarta ya? Jerman Jakarta. Selalu penuh. Nggak 900, nggak 108. Dan itu ditungguin di Simpangan Depok. Tapi lambat laun 94 ke sana, Bogor itu udah nggak eksis di Simpangan Depok bang. Mundur ke Cibinong. Oh gitu. Iya. Pas dimulai Bogor itu mundur ke Cibinong nongkrong, jarang ada keributan sama Jakarta tuh bang. Udah jarang saat itu ya? Jarang saat itu. Dan itu keributan itu cuman sama satu sekolahan yang dimusuhin sama semuanya. Apa tuh bang? Mebut. Ini jadi dari zaman dulu itu mebut sendiri. Oh gitu. Iya. Ini sejarah bang. Saya sendiri pun baru tahu nih dari abang gitu. Iya bang. Maksudnya ceritanya bukannya ya biar semuanya mengerti lah. Bener. Paling nggak tahu sejarah yang sebenarnya gitu. Jadi dulu malah ributnya sama mebut. Mebut aja. Oh gitu. Yang lainnya teman. Malah sahabat yang lainnya. Sahabat. Dan yang paling gencar pun ribut itu mebut itu paling sering gitu. Bentroknya itu sama Raskal dan sama Tridharma. TD. Oh, karena memang dari dulu TD udah rame apa Udah rame. Dari zaman kapan tahu itu TD memang selalu masalahnya itu banyak, nggak ada habisnya. Masa paling banyak bang. Tapi apa ya, ini saya jujur ya bang, maksudnya ini luar biasa sejarah gitu, malah jadi tahu gitu bang. Iya. Kan mebut itu salah satu malah dari sahabat-sahabat kayak Sky, Bastard sekarang ya, gitu. Tapi dulunya padahal malah musuh gitu ya. Bang. Oh gitu. Bastar itu tahun 94, 97, 98 itu nggak eksis di arah ke Cibinong, nggak ada. Belum ada saat itu bang? Belum ada bang. Terkenalnya itu dia hanya seputaran Merdeka, Pasar Anyar bang. Oh gitu. Iya. Jadi Bastar itu yang arahnya basisnya ke Cibinong ataupun ke Citerep itu sangat sedikit. Nggak kayak zaman sekarang gitu ya. Sekarang kayak
basis Citerep Cilengsi itu banyak gitu. Terus basis Cibinong banyak enggak. Paling 1-2 orang ada. Oh gitu. Nah, apa saat itu udah sama out bang? Gimana? Sama out sebenarnya masih berteman bang. Nggak bentrok saat itu ya? Nggak bentrok bang. Gitu. Nggak bentrok, nggak ada bentrokan. Jadi mulai bentrok itu dengan out itu ramenya saya tahun 95 bang. 96 96 itu. 96 awal. Oh. Pas saya nggak lama masih kelas Kelas 2 ya kalau 96 Iya, ya. kelas 2. Berarti abang sedikit banyak tahu ya awal mulanya gitu. Dulu tuh seperti apa sih gitu awal mulanya bisa jadi keributan gitu bang maksud saya. Bukan sedikit bang, seluruhnya bang. Mohon maaf buat yang sangkatan, buat semua SDM Bogor, apalagi yang mungkin pernah rival sama saya. Betul. Bukan maksud saya cerita. Ini kan cuma nanya bernostalgia sih gitu Iya. bang ya, nggak bukan untuk menyombongkan gitu. Iya. Dan jujur saya salut sih maksudnya luar biasa abang mau turun mau terjun minimal buat adik-adik kelas tuh bisa tahu gitu, tahu sejarah, tahu alumni bahwa malah dulu sebenarnya nggak ada. Belum terjadi bentrok begitu bang ya, Iya. malah sama Jakarta sebenarnya gitu Iya, ya. Bang. Sama Jakarta, Bogor itu sama Jakarta, identik sama Jakarta. Jakarta tahu Bogor merasa musuh, Bogor juga tahu Jakarta merasa musuh. Nah, itu luar biasa banget gitu. Dan balik lagi sih bang ya, maksudnya ke pertanyaan yang tadi, Iya. kenapa terjadinya sampai bentrok dengan out gitu bang? Kenapa Iya. yang ngalamin nih gitu? Iya. Jadi awalnya itu bang sebenarnya kesalahpahaman. Jadi faktornya sebenarnya nggak sengaja ya. Ketika kita di Ponyo itu kita sebenarnya yang kita operasiin itu yang kita cari itu anak mebut. Sebenarnya. Sebenarnya bang, Heeh. yang kita cari itu anak mebut, tapi ada salah sasaran bang. Dan salah sasaran itu yang sekolahnya di AUD. Dan waktu itu kejadian itu saya ada langsung dari anak-anak Yapis itu operasinya di bis-bis gitu bang ya. Iya. Dan posisinya saat itu memang dari mulai Ponyo ke Warung Jambu itu seringnya macet. Betul. Karena Padat. jam-jam orang pulang kerja, Benar. orang pulang sekolah kan. Iya. Nah, salah sasaran lah jadinya yang kita pikir itu anak mebut, nggak taunya sekolahnya di PGRI. Iya, di out ya. Di AUD. Dan rumahnya pun deket di situ, Oh. daerah itu Semea Pembangunan. Oh iya, bener dekat itu. Iya, jadi mungkin karena dia sempet kena pukul, nggak terima. Dia turun daerah Semea Pembangunan, pulang ke rumahnya, mungkin ke kampungnya, Iya. kembali lagi keluar ke Ponyo dengan teman-temannya. Ramean lah gitu. Ramean lah gitu Oh. sama teman-teman kampungnya. Betul. Nggak terima. Anak-anak yang sekaya yang masih ngumpul di sana kan langsung nggak banyak ngomong, banyak yang dipukul-pukulin. Jadi istilahnya bales lah gitu ya, karena merasa temennya di kampung yang sekampung ini yang sekolah di PGRI ini kena nih dipukulin sama ini nih. Jadi mungkin dia nggak terima dipukul, dia balikin lagi dengan ramean. Dengan gitu, Bang. ramean dengan anak-anak temen sekampungnya. Iya. Dan itu saya ngeliat langsung bahwa teman-teman kampungnya itu mukul-mukulin semua anak sekaya yang ada di situ, tapi nggak termasuk saya, karena saya agak jauh posisinya, Iya. nggak di situ gitu. Gitu. Jadi itu mungkin awal mulanya itu bang ya. Awal mulanya, ya. Salah paham Salah sebenarnya. satunya salah paham yang sebenarnya aneh rekam sendiri. Aneh rekam sendiri jadi semacam timbul dalam hati ini bang ya, aneh bukan ini, timbul dalam hati. Aneh nggak terima, Oh. tapi posisinya aneh masih awal-awal kelas 1. Kelas 1 lagi karena Kelas 2 kayak arah mau kelas 2 lah. iya. Kelas 2. Di saat itu kan masih labil Masih bang. labil, Ego ya. masih tinggi. Ego masih tinggi. Oh, benar.
Oh jadi anak kain itu ngekos bang ya di sana ya? Ngekos bang di Ngekos, daerah perkampungan dekat sekolahan Semia Pembangunan bang. Dekat situ ya? Iya. Jadi dia ikut sama anak-anak kampung situ, termasuk yang anak out yang kena itu yang salah paham, salah sasaran. Dia ikut mukulin. Jadi saat itu ada anak kain yang ikut mukul juga Ada, gitu. iya. Oh gitu. Karena mungkin dia juga kan bergaul sama anak kampung situ. Dan nggak ada yang mungkin dia pikir juga nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang bedain dari anak-anak Yapis itu dia itu siapa sebenarnya. Oh gitu. Dia ikut mukulin dan saya pun ngelihat langsung dia mukulin anak Yapis. Oh gitu. Nah, ya namanya dulu ya, Iya. namanya dulu kita kan ada rasa wah Ego tinggi lah. ego tinggi lah ya, zamannya labil. Heeh. Ngeliat, waduh ini siapa mukulin anak banget. Pas besok-besoknya itu saya tahu dia itu siapa. Oh, ditelusuri sama Iya, bangnya. kita telusurin lu siapa. Oh, ternyata dia itu bukan orang kampung situ. Oh. Dan sekolahnya pun di KN satu. Iya. Tuh. Jadi selalu ada di pikiran saya. Mm-mm. Saya diam. Iya. Karena saya juga pun sebenarnya heran Mm-mm. dengan keadaan dulu Sky itu seperti apa. Mm-mm. Jadi Sky itu nggak kebanyakan dulu kayak seperti anak TD atau anak Mebut yang kalau keluar itu selalu rame barengan pulang sama-sama gitu. Sky itu nggak begitu bang. Enggak gitu Sedih ya? bang dulu bang. Waduh. Jadi saat itu malah pulang masing-masing bang. Masing-masing bang. Nggak bergerombol gitu. Nggak Ya? bergerombol. Sky itu paling jarang bergerombol dan mungkin di saat itu di masa itu ya Sky itu nggak seperti yang lainnya rame terus gitu. Enggak. Itu kenapa bang kok nggak bareng-bareng gitu? Kalau dibilang kayaknya seperti kayak kurang gaul kali bang ya. Kurang Kurang gaulnya maksudnya jadi kita tuh sekolah terus pulang pulang nggak ada nongkrong bang. Karena Sky itu nggak ekstrim dulu. karena sekolahnya kan Yapis ya kalau nggak salah Yapis, ya. iya. Yayasan Pendidikan Islam ya. Islam ya. Iya, jadi memang agak kental mungkin di pelajaran agamanya gitu bang. Pelajaran Ya? agama tetap kental terus memang ada pelajaran bahasa Arab juga kan nilai Wah, plusnya Yapis. itu dia kan. Dan orang-orang jauh kayak yang tinggalnya di Ciriung gitu, maksudnya kayak di Cilengsi. Iya. Terus arah ke Cikarang itu mereka kos dekat sekolahan bang. Oh ngekos ya, karena Ngekos, jauh ya. Jauh. Nah saat itu paling jauh dari mana tuh bang? Murid Sky itu bang, yang abang Murid tahu. Sky paling jauh ada yang di Jasinga, Jasinga ya ada ya? Jasinga. Oh. Ada yang di Pal, daerah Pal, ada yang di daerah Beji, Sawangan bang, Ciputat ada, Sampai ya? sampai ada. Ciputat, Luar biasa lu. Gila. Cikarang, Jonggol ada. Oh. Tapi mereka yang kayak paling sering sih yang paling banyak itu Jonggol, ke Cikarang ke sana itu banyaknya ngekos bang. Oh gitu. Iya daerah pesantren. Oh. Karena di Yapis itu ada pesantren. Oh gitu. Iya. Ya mungkin karena terlalu jauh juga kali gitu bang. Iya. Itu kali ya. Iya. Dan zaman dulu daerah arah Cibinong pun juga masih kehitung bang. Yang arahnya basis, dibilangnya basis Cibinong gitu kan. Heeh. Sangat sedikit. Yang pulangnya arah Cibinong. Masih dikit banget Masih ya. dikit. Ketika aneh kelas 1 bang. Gitu. Iya. Dan saya itu kelasan yang paling belakangan keluar selesai sekolah. Kenapa tuh bang? Jadi kalau yang lain setengah 4 ada yang sudah selesai, jam 4 ada yang sudah selesai, jam 5 ada yang sudah selesai, saya belum. Oh. Jam 6 baru keluar. Berarti saat itu murid Sky itu belajar seperti biasa. Belajar seperti biasa dan termasuk ketat juga guru-gurunya gitu bang. Dan yang paling banyak itu dulu itu yang pulangnya arah Lauliang, Citerep. Karena lumayan jauh sih ya. Karena lumayan jauh. Lumayan jauh. Itu paling banyak tuh mereka. Kadang mereka juga sering banyak bisa bareng gitu kan. Kalau Cibinong, aduh sedih bang. sedih lagi nih. Apalagi lagi angker-angkernya kan dulu ya. Karena kita kan ngelewatin ke Mebut bang. Oh, iya. Dan
bukannya deket ya? Deket bang, sebenarnya tetangga. Iya. Kita ngelewatin Mebut, dan di saat itu Mebut pun sedang lumayan angker juga bang. Kalau zaman dulu itu Salah satu rival yang bikin gerah lah yang gitu. bikin gerah lah gitu ya. Oh gitu. Bang. Nah itu abang tahu nggak awal mulanya bisa sama Mebut? Kali zamanan abang atau abang kelas itu? Nah kalau awal mulanya kenapa bisa sama Mebut gitu, semuanya musuhan sama Mebut itu aneh kurang jelas ya bang ya, awalnya kenapa gitu. Tapi pas di zaman aneh baru masuk ke Bogor itu, mereka itu sudah posisinya Mebut itu dimusuhin sama yang lain. Oh gitu. Ya, termasuk sama Sekai juga ribut gitu. Oh gitu. Jadi luar biasa. ini mengungkap sebuah sejarah ternyata ini Bang Kebot nih gitu. Jadi nggak salah deh maksudnya. Apa ya, Bang Kebot tuh tahu sejarah sebenarnya seperti apa, dulu ributnya sama apa gitu. Nah itu di Cibinong abang ngalamin wah luar biasa banget gitu saat itu bang. Luar biasa bang. Yang Jadi, abang inget apa tuh bang? awal saya ngalamin tawuran pertama kali di sekolah di Bogor itu di Cibinong bang. Semuanya udah kumpul semua, anak Tridharma, Karya Nugraha, mungkin juga anak PGRI, AUD, termasuk anak Yapis yang di Cibinong itu udah ngumpul semua, nungguin Mebut pulang. Nungguin Mebut pulang. Jadi intinya sebenarnya malah nungguin Mebut ya? Nungguin Mebut doang bang, cuman satu Mebut doang. Ini saya maksudnya apa ya, nggak habis pikir gitu maksudnya. Iya bang. Jadi semua ngumpul malah nungguin Mebut saat itu Mebut, ya. bang. Dan Mebut pun juga udah siap untuk, maksudnya mereka nggak mungkin pulang sendiri bang. Paling tidak satu truk mereka bareng semua. Berarti saat itu Mebut muridnya rame banget. Rame banyak juga bang. Arah Cibinong itu termasuk banyak juga. Nah, aneh pengen tahu abang waktu di Apis ngambil apa sih jurusannya sekolahnya? Dulu kebetulan aneh ngambil bangunan gedung bang. Bangunan gedung. Bangunan gedung. Gua nggak tahu deh. Ntar Bang Kebot jelasin nih. Ada jurusan bangunan gedung. Iya. Itu apa maksudnya bang, ngapain gitu? Jadi bangunan gedung kan kayak kita desain rumah bang. Oh ngedesain. Iya. Aduh. Kayak modelnya kayak arsitek lah. Arsitek. Kayak ngaduk-ngaduk semen gitu kan. Masak Kuli bata gitu. Kuli air. Jadi biar nggak serius-serius banget bang. Iya. Jadi alis selingin yang kayak gini Iya. gitu. Jadi dulu malah jurusannya apa aja sih bang, kalau mana boleh tahu jurusannya itu di Apis? Di Apis itu ada jurusannya bangunan gedung 2 kelas, mesin 5 kelas pada zaman dulu ya, aneh ya. Zaman abang gitu. Terus listrik 1 kelas. Oh listrik 1 Iya, kelas. jadi semuanya ada 8 kelas. Otomotif nggak ada saat itu? Otomotif enggak ada. Oh masih belum ada saat itu. Belum ada. Oh jadi hanya bagian-bagian itu, salah satunya arsitek yang abang. Iya, yang masukin. Tapi pas lulus dapat nggak sih tuh? Nggak kepake bang. Karena sekarang pun profesinya udah melenceng. Apa ya namanya, istilahnya apa ya, kayak semacam akhirnya takdir hidup ya, jalan hidup, perjalanan lah ya, gitu. di luar dari jurusan kita. Itu ini lucu juga men gitu. Jadi ada jurusan apa tadi Bang? Bangunan gedung. Bangunan gedung. Ini lebih elegannya jadi arsitek men. Arsitek men. Nggak niat juga bang sekolah di Bogor. Iya nggak niat juga, maksudnya tadinya tuh kan arahnya kan ke Jakarta. Karena aneh juga kan dari SD SMP itu di Jakarta bang. Oh SD SMP malah di Jakarta. Iya, karena aneh asalnya itu dari Tanah Abang. Oh. Lahirnya di Tanah Abang. Berarti asli Jakarta abang ya. Jakarta. Tapi sebenarnya orang tua turunannya Sunda. Oh, masih ada turunan Sunda. Sunda, Jawa Barat. Oh gitu. Jadi ini luar biasa banget gitu maksudnya. Malah SD SMP Bang Kebot
dari Jakarta. STM malah ke Bogor ya. Nah abang kenapa nggak masuk di Mebut? Saat kan Mebut rame tuh, ya kan? Dulu lagi di Bogor itu nggak tahu sekolahnya apa-apa. Yang ada di Bogor itu sama sekali nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, taunya di Jakarta. Malah dulu orang tua nyuruh masuk Budut bang. Biasanya yang Anies Kaliput yang udah tua-tua biasanya begitu bang, Iya, Bang. katanya malah sekolah mau Budut Iya. gitu. Iya. Ini disuruh bang. Oh. Tapi aneh udah ngalaminnya sebelum STM aja, aneh SMP itu udah sering ribut bang. Di Jakarta ya. Iya. Di Jakarta. Jadi aneh itu udah dilepas dari SD itu jalan sendiri berangkat dari Depok ke Jakarta. Dari SD mulai kelas 5 SD bang, naik bis bang. 5 SD udah naik bis. Jangan-jangan udah beman juga, jangan-jangan emang sebutnya. Emang sih enggak. Oh, enggak. Tapi emang kalau dulu SMP itu kita kalau mau ngejajah ke istilahnya ke daerah lain gitu ya, satu Kopaja. Itu Kopaja bener. Kopaja dulu Kopaja ya. namanya kan, Eksis kalau tuh, Jakarta kan Kopaja, Metro Mini. Benar, itu eksis banget Kalau di gitu. Bogor kan Mini Harta. Bener, gitu kan. bener. Atau enggak Deborah. Ya, Deborah. Ya, Aduh. Sukabumi, Depok tuh. Ya bener. Dulu ya, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nggak tahu sih juga gitu. Dan dulu masih ada Kampung Rambutan Loliang bang. Kampung Rambutan Loliang masih ada juga Iya di sana masih ya? ada bang. Dari Kampung Rambutan ke arah Loliang. Bisnya gede. Gede. Dan ada satu yang lebih enak lagi, bis karyawan bang. Bis karyawan. PT Patal Maligi. Maksudnya abang nebeng apa gimana? Jadi Patal Maligi itu kalau misalnya sore itu nyari tarikan untuk nambah-nambahin mungkin buat supir sama kenek. Jadi Anak sekolah orang Jadi anak biasa. sekolah diajak aja gitu. Diangkut. Oh gitu. Ini sejarah ceritanya Bang Kebot dari kecil lah gitu bang ya. Kecil lah. Sekarang kita balik lagi nih bang. Kita kupas tuntas di Bogor. Iya. Kelas 2 ada nggak kejadian yang abang masih ingat sampai sekarang gitu bang? Iya. Dari kelanjutan yang kejadian di Ponyo itu yang di daerah dekat Semia Pembangunan itu bang, itu jadi selalu ada di pikiran aneh bang. Kok begini sekolahan? Kenapa diem aja gitu? Kita dipukulin. Itu banyak penindasan bang. Saat itu bang, posisinya saat itu banyak penindasan karena kita masing-masing cuek, agak cuek gitu bang. Sesama teman gitu ya? Sesama temen dan abang kelas pun juga nggak terlalu gencar bang. Nggak ada istilahnya ditatar gitu. Oh berarti nggak ada saat itu bang ya? Nggak ada bang. Oh. Ya habis itu dibilang paling kalem lah termasuk diantara yang lainnya. Oh gitu. Makanya abang bilang Yapis tuh nggak kayak lain, jadi pulang tuh juga masing-masing gitu kan, nggak Bang. bergerombolan kan? Iya bang. Oh gitu. Jadi yang saya alami itu jamnya pulang itu jam paling angker itu kelasan saya bang. Karena sore ya, udah sore Karena banget udah ya. sore dan posisinya tuh sekolahan lain tuh udah banyak banget. Jadi itu yang sering tuh mebut ya saat Mebut itu. bang, mebut. Dan zaman itu pun mebut termasuk lumayan ya di angker lah. Ada istilahnya pentolannya yang namanya maaf nih bang. Iya. Jimmy Beruang sama zamannya Batok. Bang Jimmy Beruang Terkenal tuh sama Batok. Bang Batok ya. Batok tahun Iya. 96 deh. Mudah-mudahan sih ya beliau nonton bang gitu. Tapi bukan berarti apa ya, maksudnya hanya seru nih gitu, ketemu Seru-seruan lagi aja, nih gitu nostalgia. kan. Nah, nostalgia bener gitu. Nah, ada nggak sih bang kejadian yang luar biasa saat itu gitu bang, yang sampai abang nih nggak bisa lupain sampai sekarang gitu bang? Banyak ya bang. Banyak sebenarnya. Masih ingat semuanya bang. Nggak inget semua malah ya. Tapi yang paling perdana aneh mulai istilahnya mau mulai gerakin gitu ya zaman dulu itu aneh nyerang mebut di warung jambu bang. Tapi cuman kelasan aneh doang. Kelasan abang doang. Iya. Aneh mulai bergerak itu zaman dulu. Aneh nyerang mebut pas lagi rame-ramenya dia keluar di warung jambu udah ngumpul, aneh cuman sekelas nyerang. Oh gitu.
Jangan-jangan nih abang salah satu provokator juga nih. Ini biang kerok. Kalau dibilang provokator sih enggak ya. Kita ngikutin situasi yang dulu mau nggak mau gitu Iya. bang. Oh jadi saat itu abang pernah nyerang Mebut intinya Pernah gitu nyerang ya. Mebut ya, memang kalah. Tapi ya paling enggak dulu istilahnya dulu ya, Iya. zaman sekarang Seru lah kali gitu ya. lagi seru nih, kita mulai ada nih gitu. Iya. Awal mulanya gitu bang. Awal mulanya. Mm-mm. Nah, ini pengen tanya nih bang, namanya anak STM kan pasti sering bentrok, tawuran gitu ya. Iya. Abang pernah nggak inget yang abang inget abang ngelukain? Pernah nggak? Ada bang, Ada ya. ada bang. Jadi yang aneh lukain itu, aduh. Mohon maaf bang, aneh sekarang ini mumpung ada media, Channel seperti ini gitu. Cadas channel seperti ini, sekalian aneh mohon maaf untuk orang-orang yang pernah aneh sakitin, Iya, betul. yang pernah mungkin aneh pernah Lukain. berbuat melukai atau gimana, aneh mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Nah, maksudnya aneh nanya begini, jadi ini ada momen pas gitu bang. Iya. Siapa tahu bekas rival-rival abang dulu atau yang pernah terluka atau yang pernah disakitin sama abang. Nah, abang sendiri pun mau membuka pintu maaf, maksudnya Iya. abang minta maaf lah gitu. Iya. Dan siapa tahu mereka juga sudah memaafkan, paling nggak Iya. kan kita jadi lega gitu bang. Iya. Ya kan? Iya bang. Nah, ya itu maksudnya tragedi apa tuh bang saat itu bang? Jadi waktu itu aneh nyamperin ke tongkrongannya Cibinong Pusing bang. Cibinong Pusing. Iya. Kalau dulu ke Cibinong Pusing itu bukan basis. Jadi Cibinong Pusing itu aliansi bang. Tapi setelah pergeseran waktu mungkin jadi sekedar nama basis. Basis Ya. benar. Jadi zaman dulu itu Cibinong Pusing baru pertama kali dibentuk itu di zaman tahun 96, 97 bang. 9697. 96, 97. Berawal dari mereka memang dulu aliansi di Cibinong Pusing itu termasuk maksudnya AUD, KN, TD dan mungkin ada yang sekolah di Jakarta itu kurang itu ngajak gabung kita. Oh gitu. Iya. Heeh. Tapi kita yang anak kayaknya nggak mau. Maksudnya nggak mau itu bukan berarti ngajak musuhan gitu, bukan nggak. Enggak, gue mau nongkrong aja gitu kan. Nongkrong aja, sekedar nongkrong aja. Tapi di balik itu sebenarnya kita ada yang nggak kita kurang sreg bang, karena kita pernah ada sebelumnya ada masalah gitu kan sama anak KN. Nah, dan anak KN itu juga tiap harinya itu kita selalu kita sweeping terus bang. Sweeping saat Sweeping itu. terus, jam-jamnya pulang, jam-jamnya berangkat kita tahu apa. Tiap hari bang, aduh, mohon maaf yang jadi kok, mohon maaf karena memang posisinya memang ceritanya seperti itu gitu, bukannya benar. buat untuk bangga-bangga. Benar. Ini apa ya? Salah satu bisa disebut sejarah gitu bang, yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Jadi sebenarnya gini sih bang ya, kalau yang aneh ambil garis besarnya gitu ya, intinya sebenarnya semua itu cuma hanya salah paham sebenarnya bang. Ya? Bang, karena dari 1-2 orang. Oh gitu. Iya. Tapi membuatnya jadi akhirnya satu Turun sekolahan, menurun. 2 sekolahan, 3 sekolahan gitu bang. Dan jadi turun menurun bang. Turun menurun bang sampai saat ini. Nah itu dia. Nah itu jadi beban moral betul. buat anda pribadi. Betul. Beban moral, anda punya dosa nih Benar. yang harus anda pikir, berusaha untuk kalau bisa berhenti gitu Betul. untuk semua anak sekolah yang ada di Bogor. Betul. Makanya Anies sering bilang sih bang, maksudnya gini, ini kesalahan itu kita tuh dari pendahulu sebenarnya Iya. gitu. Dan Ane pun mengalami sendiri sebenarnya apa yang diributin gitu, nggak tahu apa yang diributin karena cuma ngeliat abang kelas aja gitu bang. Iya. Jadi ribut sama ini, kita cuma hanya ngikut aja sih sebenarnya gitu Iya. bang. Nah ini luar biasa banget nih bang Kebot, istilahnya apa ya, mau apa ya, mengakui lah gitu sebagai pendahulu itu kesalahan yang nggak patut ditiru gitu bang. Iya, nggak patut ditiru dan jangan diteruskan lagi. Udah stop, berhenti kalau bisa. Jadi apa ya, ini luar biasa banget sih sebenarnya bang. Jadi Ani jadi tahu
sejarahnya awalnya Sky. Mudah-mudahan sih dari cerita abang nih ya, bisa diambil dampak positifnya lah gitu ya. Jadi bukannya apa yang buat menunjukkan kesombongan pada saat itu, enggak bang ya. Enggak. Aneh pengen tahu bang, kelulusan abang dulu kemana sih? Aneh kelulusan sebenarnya kan yang kita harapkan itu ketemu musuh bang ya. Saat itu ya? Saat itu bang. Tapi ternyata kita ketemu itu yang nggak musuh. Tapi ketemu sama-sama rame gitu. Oh gitu. Di warung jambu. Oh. Dan ketika kita mau bentrok itu kenal semua bang. Oh gitu. Iya, sama anak Raskal. Oh. Jadi Raskal datang ke Mebut kan, ke warung jambu, sempat bentrok dan Mebut mungkin mereka nggak siap kali atau bagaimana, mereka mundur. Ada kita di Ponyo 7 dan juga termasuk lumayan lah rame, sama-sama rame gitu bang. Jadi waktu itu saya bawa sajam nomor 2 bang. Waduh, apa? Celurit bang. Buat celurit. Kayak niat banget. Niat banget bang. Habis-habisan nih istilahnya lulusan ya kan. Tapi Wah, itu kalau zaman sekolah itu bukan contoh yang nggak baik. Bukan Iya, contoh hanya yang- sekedar bernostalgia lah iya. gitu. Aneh samperin, Heeh. aneh samperin. Kebetulan yang kanan kiri itu adik kelas, yang kanan sebelah kiri adik kelas, sebelah kanan mendampingin, yang lain masih ada agak jauh lah Iya, di belakang. heeh. Kita sama-sama udah ngeluarin, udah jaraknya sekitar 2 meter bang. Oh, deket ya? Deket bang. Deket. Sama-sama udah ngeluarin, dia ngeluarin yang di depan anak raskalnya celurit 2 dia, Oh. tapi kecil-kecil. Saya 1, tapi agak lumayan gitu bang. Pas melihat yang di belakangnya dia tuh ada yang kenal, Kenal ya? manggil bot. Wah, numpang lewat nih kata Jadi gitu. numpang lewat. Iya lu. Ya udah. Lucu. Aduh. Itu lucu tuh masih kejadian itu ya. Ya Padahal udah. padahal dalam hati lu Padahal deh. udah. Oh, iya. Wah, sama-sama Iya, gitu. iya. Nggak taunya, wah, ya. Istilahnya kalau sebenarnya kita sama Raskal tuh, apalagi yang anak-anak sekarang ya, aduh, banyak kenal bang, apalagi daerah Depok tuh banyak kenal, begadang, Bareng ya. bareng, sama biang-biangnya. Nah. Saya diundang, terus dia juga main ke daerah saya, main ke rumah. Nah itu maksudnya makin kemari tuh makin miris bang. Makin miris bang. Oh. Terbagi 2 kan? Iya. Terbagi 2 ya, dari awal pas kejadian di Semia Pembangunan itu bang. Termasuk ada apa namanya, yang aneh tahu itu anak KN namanya. Jangan sebut nama deh, nggak enak ya. Ya ada anak KN situ, dia ikut mukulin, akhirnya berimbasnya ke anak KN yang lain. Ke bawah semua lah Bawa intinya semua. gitu ya. Dan mungkin anak KN yang lain ini nggak tahu kejadian awalnya kenapa kok anak Sky kok selalu memburu dia gitu. Selalu apa ya, ini anak kain lah intinya Iya, gitu ini ya. anak KN lah. Dan juga setelah itu pun ada korban juga dari anak Sky yang mungkin juga jadi salah sasaran juga dari di Pomat bang. Oh, kejadian Pomat. Kejadian di Pomat. Jadi mungkin KN-nya sebenarnya operasi Mebut. Saat itu. Operasi Mebut, tapi yang kena anak kelas 1 Sky. Oh. Dan kebetulan waktu itu hari Jumat apa hari Sabtu itu Mebut itu sedang pakai seragam kebangsaannya. Biru Tahu itu kan? ya. Iya. Tuh. Kalau udah biru Pangeran udah- Biru. Iya, benar. Aduh. Sebutannya Pangeran Biru Sebutannya benar. Pangeran Biru, Mebut Benar. kan terkenalnya. Benar. Agak biru. Betul. Disangkanya anak Mebut. Oh. Dan kena lah dia anak kelas 1 itu di bis, diketok pakai palu bang. Saat itu. Saat itu bang. Jadi sampai sekolah itu darah banyak. Waduh. Jadi ada adik kelas itu ngabarin, bang, ada anak kelas 1 kena di mana? Di Pomat. Lagi-lagi KN nih saya bilang dalam hati kan, gitu bang. Jadi apa ya? Ini semakin jelas sih sebenarnya gitu awal mulanya ini semua. Ini salah satu ceritanya mungkin gitu. Jadi sebenarnya
garis besar lagi saya bilang itu salah paham sih sebenarnya Salah Bang paham, ya. Bang. Salah paham semuanya Salah itu ya. paham. Karena Bang Kebot sendiri yang ngalamin di ya awal mulanya kejadian. Awal kejadian. Bahkan sampai Bang Kebot bilang sama Raskal malah begadang bareng Begadang gitu. bareng. Ya dulu tuh sebenarnya damai-damai aja gitu Bang. Rame-rame, Bang. Nggak terlalu rame lah di Bogor sebenarnya. Yang rame itu selalu berita itu kan Jakarta, Bang. Jakarta malah Jakarta, ya. Bang. Jakarta lebih serem gitu daripada di Bogor. Oh. Nah, mulai seremnya Bogor itu pas di zaman saya. Zamanan Abang ya. Sebenarnya. Jadi sampai bisa kebagi dua itu ya di zaman saya mulainya, Bang. Oh gitu. Iya. Sampai perang besar-besaran mulainya pertama kali itu di zaman saya, Bang. Zaman Abang ya. Zaman saya, Bang. Nah ini orang yang nih sekarang nih. Bisa. Ya mudah-mudahan teman-teman Abang yang nonton nanti gitu ya mau bergerak Iya. gitu maksudnya dengan apa ya? Jangan dicontoh. Iya, maksudnya nggak ngelihat abang mau apa ya ngungkapin semua Iya. sejarah sebenarnya itu seperti ini gitu Iya. dan ini tuh nggak baik sebenarnya gitu, Iya. nggak baik ditiru. Bukannya menyalahkan mungkin rival dulu sekolahan saya, bukan. Mm-mm. Hanya sekedar cerita buat jadi mungkin udahlah Ya. masa lalu. Betul banget sih itu. Tapi abang sampai lulus ya di saya ya? Sampai lulus, Bang. Sampai lulus ya? Sampai lulus, Bang. Wah luar biasa sih itu. Kalau buat saya pribadi sih kita sekolah STM bisa sampai lulus itu kebanggaan kalau saya sendiri sih Iya. gitu bang. Iya, Bang. Ya saya alhamdulillah, maksudnya sebenarnya nggak terlalu hobi yang namanya bolos, Bang. Berarti rajin lah saat itu. Rajin, tapi belajar juga males. Cuman rajin dateng aja, Bang. Rajin, belajar males, di luar biang kerok. Iya, biang kerok. Cuman sebenarnya dulu itu saya nggak tukang mabok. Dulu ya. Ngerokok pun kagak. Ngerokok enggak? Kita sholat. Sholat harus rajin, bang, ya. sholat harus Lalu rajin. tunggu, mau tawuran nih, saya tunggu dulu. Saya mau sholat dulu. Yang lain nunggu sholat dulu. Udah selesai sholatnya, udah, ayo berangkat. Itu abis sholat berdoa deh tuh. Udah habis sholat berdoa tuh, mudah-mudahan gue menang. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan gue selamat ntar juga. Aduh, ini ya, menarik bener ya. Jadi kalau sama senior kita ngupas tuntas tuh lucunya dapet, sejarahnya dapet, pokoknya semuanya dapet lah gitu. Waduh. Yang lain minum tuak. Kalau saya harus sholat dulu ya. Guru nggak ada yang tahu saya bandel, Bang. Di sekolahan ya. Di sekolahan. Dan saya juga di luar juga nggak ada yang tahu kelakuan saya di luar. Tapi temen tuh tahu Tapi pasti. temen tahu. Iya. Nggak pernah ngelawan sama guru, nggak. Tapi ditabokin sama guru sering. Nah, zaman abang udah ada belum kayak cabutan gitu, BM-an kemana gitu bang? Ada nggak? Zamanan abang dulu? Itu dulu masih ada, Bang, berapa kali waktu itu. Paling jauh kemana sih bang? Kita niatnya mau ke Bandung kan, Bang ya. Jalurnya tuh lewat Sukabumi. Tapi kita di Sukabumi itu udah ditangkep, Bang. Jadi nggak nyampe Bandung. Sukabumi lewat lagi Cianjur, Bang. Udah nyampe Cianjur saat itu. Karena dari temen-temen yang lain udah bikin ulah duluan. Oh. Nyolong ayam, Bang. Waduh. Ayam dicolok. Buat apaan ayam dicolok? Jadi niatnya itu ayam modal untuk dibakar, Bang. Di tempat kita berhenti nih. Nah, jadi ayam itu punya warga yang sebenarnya numpang juga di truk itu bareng sama kita. Itu ayam kampung. Oh iya. Sebenarnya konyol juga, Bang, ceritanya. ini lucu nih. Ini lucu, Bang, ya, lucu. Jadi pas kita nyampe Sukabumi lewat, kita ada numpang truk gitu. Itu di dalam truk itu ada beberapa warga, 3 orang gitu, bawa ayam banyak. Nah, gitu, Bang. Bawa ayam banyak, ayam kampung nih di dalam truk itu. Kita kan banyak nih. Nah, pas gitu, pas udah nyampe di satu tempat di Cianjur posisinya, warga itu turun duluan. Termasuk mau bawa ayam-ayamnya punya dia. Tapi setelah dihitung mungkin ada yang kurang. Ini ayam gua ada yang kurang nih katanya. Mungkin ada 2 nih yang hilang.
teriak lah yang punya kan, maling kata gitu. Kita anak sekolah tuh diteriakin maling di Cianjur tuh bang. Aduh. Truk itu pun berhenti, nggak mau jalan karena diteriak. Kita anak sekolah tuh nyolong ayam, kita paksa itu truk. Jadi kesannya jadinya itu truk kita bajak bang. Jalan, suruh lari kabur karena ojek udah mulai rame, warga juga udah mulai rame, mau ngepung bang. Saat itu ya? Saat itu bang, kabur, mau tuh truk jalan bang. Mungkin dari warga yang di situ udah nelpon kantor polisi dan Koramil bang. Jadi ketika di satu tempat jalan agak gelap dan sepi, mungkin mau arah masuk tol ya bang ya, itu kita berhenti, udah turun sini aja, turun, niatnya nggak usah naik truk lagi, kita ngilangin jejak gitu. Nggak taunya pas ketika kita jalan bareng-bareng itu di depan sama di belakang itu udah ada Koramil ngepung bang. Digiring lah kita kan, naik truk lagi digiring masuk markas Koramil. Kesampai nggak lama dari masuk Koramil, kita dioper ke Polres bang, Cianjur. Sampai ke Polres ya? Sampai ke Polres Cianjur bang. Nah, mulailah di Polres Cianjur itu kita disiksa. Ini suruh cari ayamnya yang udah kita buang kan, suruh cari sampai dapet, terus ditanyain siapa biangnya pada saat itu bang. Dicari pentolannya istilahnya kan ya. Ya dulu kan kita kan masih ada kelas bang, aman bang. Aman posisi yang ya. Kan abang kelas ya. Wah, ada yang akhirnya ngomong kan kita udah ditelanjangin, telanjang dada, terus sama buka kaos kaki, suruh gigit kaos kaki itu bang masing-masing. Oh itu kalau tiduran bang, tiduran kita ngadep ke langit. Malam-malam posisinya. Aduh. Siapa biangnya? Si Anu. Sama siapa lagi? Si Anu. Di Polres itu diadu bang, suruh berantem. Biangnya itu? Biangnya temen sama temen bang. Waduh gokil juga ya. Sama Intel dan sama polisi. Ya ini kejadian sebenarnya bukannya menjelekkan mungkin pihak yang berwajib. Benar. Mungkin apa ya, itu karena itu hukuman sih sebenarnya. Hukuman karena kita udah berbuat kriminal. Iya saat betul. Diadu suruh berantem, udah selesai. Nggak sampai di situ bang. Itu mereka mungkin saya nggak tahu ya di dalam apa gimana, kita disuruh merem yang lainnya. Berdua itu juga sampai teriak-teriak bang. Nggak tahu diapain ya, kita nggak lihat langsung, nggak tahu diapain. Terus ditambah lagi ada satu lagi, kebetulan yang satu lagi ini teman sekelas saya. Teman sekelas saya mungkin disangkanya juga dia ya termasuk yang nyolong ayam. Dia pun sampai teriak, kita pun merem, nggak tahu diapain. Pas kita tahu itu pas sudah selesai kejadian, dia itu dibeset sama cutter bang, punggungnya dibeset bang. Jadi pelakunya itu Intel di situ. Ya gimana ya, mungkin apa dipotong apa gimana gitu. Ya, namanya nggak enak ya. Jadi tinggal dipotong aja sih. Panjang bang, di punggungnya tuh beset. Iya. Polisi itu nggak tahu kalau temen saya itu pun saudaranya omnya anggota polisi juga bang, punya lumayan pangkatnya. Iya. Setelah selesai kita pulang kan, dipulangin dikasih ongkos sedikit gitu dari polisi. Besokannya omnya nyamperin ke Cianjur, dicari. Akhirnya diselesaikan lah gitu ya. Diselesaikan lah antar sesama. Karena di Apis juga pun nggak sedikit yang bapaknya itu juga anggota. Oh banyak Abri, lah ya. polisi. Banyak lah ya. Dan apa ya? Itu pengalaman pahit juga sih, termasuk pengalaman pahit. Pahit bang, cerita pahit lah Cerita pahit. Ya. Tapi gini loh bang, abang nih tahun 97 tapi masih ingat cerita-cerita kayak gitu tuh luar biasa banget bang. Semuanya bang. Masih inget bang. Aduh, gimana ya bang? Aduh pokoknya apa ya, ini abang cerita tuh saya sedikit banyak jadi apa ya, dapat pelajaran juga sih gitu. Iya awalnya begitu bang. Iya. Nah ini sekarang apa ya,
ada nggak bang pesan-pesan untuk pelajar penerus kita gitu bang, atau yang nanti bakal mau masuk ke sekolah STM khususnya di Bogor dan STM manapun gitu bang, dari abang Kebot ada nggak bang pesan-pesannya bang? Iya. Kalau dari saya pribadi, buat anak-anak yang sekolah atau yang SMP mau lulus, betul, mau dia STM, mau dia mau masuk SMA, tolong ambil pelajaran pengalaman dari orang-orang pendahulu kalian. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada untuk tujuan sekolah itu kan belajar. Betul. Belajar saja yang benar. Karena di zaman sekarang ini kan adu otot itu udah nggak ada manfaatnya, udah nggak ngejamin dalam kehidupan. Karena ada yang lebih dahsyat lagi selain tawuran di sekolah itu, yaitu tawuran dalam dunia nyata, pekerjaan, cari uang. Nah, betul banget sih. Jadi setelah lulus bang ya? Setelah lulus, betul. Setelah lulus nanti akan kalian rasakan bahwa banyak penyesalan kalau kalian tidak manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang masih ada. Bener untuk banget. Berkarya. Bener banget sih, apalagi itu maksudnya aja. Sekarang bisa kejar prestasi sebenarnya gitu prestasi ya. Iya. Jadi itu pesan dari Bang Kebot. Ini alumni lumayan ini 97 men gitu, dan dia udah ngungkapin sejarah. Ya mudah-mudahan sih bang ada segi positifnya ya bang ya. Iya. Dan yang ngelihat juga bisa menerima lah gitu bang. Iya. Menerima dan jadi tahu juga gitu. Awal permasalahan sebenarnya di STM di Bogor tuh ya seperti yang tadi Bang Kebot ceritain gitu. Iya. Ini makasih banget Bang Kebot udah mau berbagi waktunya. Iya, sama-sama. Mau berbagi sejarah gitu ya. Mau ngeluangin waktunya. Mudah-mudahan Bang Kebot diberikan kesehatan. Amin. Juga ya mudah-mudahan sih intinya stoplah tawuran, bener Bang ya? Iya. Stoplah tawuran, nggak ada manfaatnya. Yang ada nanti penyesalan di belakang. Ya, luar biasa banget men. Paling saya tutup aja langsung Bang ya. Iya. Ini jangan lupa dibantu subscribe. Ini abang saya ajak nongkrong di sini nih bang, di kafe nih, kafe Ngopikan 73 di GBJ. Jadi sekitaran Gunung Putri, Cilengsi, ya pokoknya sekitaran sini lah kalau lu mau nongkrong. Ini enak deh pokoknya, tempatnya asik gitu. Dan makasih banget waktunya Bang Kebot ya. Sama-sama bang. Oke. Saya tutup aja bang ya. Iya, silakan bang. Oke, nanti lanjut lagi di video selanjutnya dengan narasumber yang masih gua iniin lah, pokoknya biar kejutan lah. Salah satunya sebelah gua nih kejutan nih gitu. Ini saya tutup aja langsung bang ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.